Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا أعزائي المشاركين، أهلا وسهلا بكم في قناتنا من جديد. كيف حالكم؟ أتمنى منكم أن تكون بخير. أنا سيلفيا هيرلينا من إندونيسيا. تابعوا هذه القناة عن اللغة العربية. موضوع اليوم في ملعب الجامعة، وفي هذا الموضوع سنتعلم عن التراكيب. تابعوني وإن شاء الله راح تفهم عنه. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang al-idhafah atau bisa disebut dengan penyandaran kepemilikan. Al-idhafah adalah gabungan dua kata. Kata pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhaf ilaih. Untuk memudahkan pemahaman tentang al-idhafah itu sendiri, bisa kita lihat dari contoh bahasa Indonesianya. Misalnya, pintu masjid. Nah, yang diartikan di sini adalah pintu masjid, bukan pintu rumah atau pintu yang lainnya, tapi pintu untuk masjid. Nah, jadi untuk al-idhafah itu sendiri dia tidak bisa dipisahkan, artinya dibedakan antara pintu dan masjid. Nah, di situ sudah memiliki kepemilikan. Pintu itu yang dimaksud khusus untuk pintu masjid. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Al-idhafah, seperti yang dijelaskan di awal tadi, al-idhafah itu terdiri dari isim dan isim. Isim yang pertama disebut mudhaf, isim yang kedua disebut mudhaf ilaih. Nah, misalnya contoh di sini la'ibun atau la'ibatun. Pemain diartikan dengan pemain laki-laki atau pemain perempuan. Kemudian kurah. Kurah adalah bola. Jadi pemain bola. Nah, contoh yang berikutnya mal'abu. Mal'abu diartikan dengan lapangan. Al-jami'ah diartikan dengan kampus. Jadi lapangan kampus, bukan lapangan yang lainnya. Tapi yang dimaksud di sini khusus untuk lapangan kampus. Selanjutnya hidha'u. Hidha'u artinya sepatu. Isim yang kedua khairi atau badriyah. Nah, di sini hidha'u sepatu khairi atau sepatu badriyah. Jadi hidha'u khairi atau hidha'u badriyah. Contoh yang terakhir adalah kurah. Kurah artinya bola. Isim yang kedua kamil atau halimah. Jadi ketika digabungkan menjadi kuratu kamil atau kuratu halimah, bola kamil atau bolanya halimah. Untuk ketentuan al-idhafah itu sendiri, isim yang pertama tidak boleh menggunakan alif lam. Nah, misalnya contoh di sini la'ibun, mal'abu atau hidha'u tidak menggunakan alif lam. Tapi isim yang kedua harus menggunakan alif lam, kecuali nama orang. Misalnya di sini al-jami'ah. Selanjutnya kita akan membahas tentang mubtada khabar, yang khabarnya itu berupa idhafah. Nah, yang pertama di sini adalah mubtada khabar. Mubtadanya berupa isim isyarah atau kata tunjuk. Misalnya di sini hadza mal'abul jami'ati. Hadza mubtada, mal'abul jami'ati menjadi khabar. Namun khabarnya berupa al-idhafah. Yang pertama mal'abu menjadi mudhaf, al-jami'ah menjadi mudhaf ilaih. Begitu juga dengan contoh selanjutnya, dzalika. Dzalika mal'abur riyadhah. Dzalika mal'abul qurah. Dzalika mal'abu Sulaiman. Dzalika menjadi mubtada, kata tunjuk untuk yang jauh. Kemudian mal'abul jami'ah, mal'abur riyadhah, mal'abul qurah, mal'abu Sulaiman menjadi khabar, yang khabarnya berupa idhafah. Selanjutnya mubtada khabar. Yang pertama mubtada berupa nama orang,
kemudian khabar berupa idhafah. Contoh di sini adalah Hasan la'ibul kurati. Hasan menjadi mubtada, la'ibul kurati menjadi khabar. Contoh selanjutnya berupa dhamir, baik itu ana, anta maupun huwa. Nah, ana, anta, huwa di sini berupa mubtada, kemudian la'ibul kurati menjadi khabar. Ana la'ibul kurati. Untuk contoh-contoh yang ada di sini semuanya berupa contoh untuk mudzakkar, ya. Dari isim isyarahnya menggunakan hadza, zalika, kemudian dari nama orangnya menggunakan Hasan, atau dhamirnya menggunakan ana, anta, dan huwa. Selanjutnya contoh mubtada khabar yang berupa muannats. Misalnya di sini yang pertama mubtadanya berupa isim isyarah, kata tunjuk untuk hadhihi, kata tunjuk yang dekat untuk perempuan, tilka, kata tunjuk yang jauh untuk perempuan. Contoh di sini hadhihi kuratul qadami. Hadhihi menjadi mubtada, kuratul qadami menjadi khabar yang berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Selanjutnya tilka kuratul qadami. Tilka menjadi mubtada dan kuratul qadami menjadi khabar. Selanjutnya contoh berupa nama orang perempuan, misalnya Hasanah. Hasanah menjadi mubtada, Hasanah la'ibatul kurati. La'ibatul kurati menjadi khabar. Contoh berikutnya berupa dhamir. Yang pertama dhamir ana, anti, hiya. Ana, anti, hiya menjadi mubtada, kemudian la'ibul kurati menjadi khabar. Misalnya contohnya menjadi ana la'ibatul kurati, anti la'ibatul kurati, hiya la'ibatul kurati. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk mubtada khabar yang khabarnya berupa idhafah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. اللغة العربية ليست سهلة وليست صعبة، بل هي طبيعية. شاركوا هذا الفيديو ليستفيد من الجميع. إلى اللقاء، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.